Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa, kita berserah dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pada kesempatan ini kembali kami rindu belajar, merenungkan firman Tuhan, dan rindu untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap perenungan kami, biarlah kami sama-sama mengerti, memahaminya di dalam kebenaran Tuhan. Berkati, biarlah perenungan ini juga sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia itu memiliki tujuan untuk apa manusia itu diciptakan. Misalnya sebuah handphone diciptakan atau dibuat oleh penciptanya, pasti ada tujuan yang ingin dia capai. Untuk apa diciptakannya handphone? Tujuannya sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan semua orang. Begitu juga dengan manusia, kita diciptakan juga memiliki tujuan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga memiliki tujuan. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Tujuannya adalah untuk Dia. Kita bisa lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 hingga ke-16. Dikatakan bahwa diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan. Dari pagi hingga ke malam yang kita lewati, yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya untuk menyenangkan hati Tuhan dan menikmati Tuhan senantiasa di dalam hidup ini. Di dalam teks yang boleh kita baca hari ini, di mana Paulus melihat cara berpikir dan perilaku jemaat di Korintus tidak sesuai dengan apa yang mereka imani selama ini. Dan mereka juga mengabaikan jati diri orang percaya, sehingga mereka memandang sebelah mata kepada Paulus. Karena dalam pelayanannya banyak mengalami penderitaan, bukan kemakmuran, kebahagiaan yang dia terima. Karena mereka menganggap bahwa seorang rasul tentunya tidak mengalami penderitaan. Ketika mereka melihat Rasul Paulus mengalami hal tersebut, mereka memandang sebelah mata. Kita tahu bahwa Paulus yang dulunya hidup dengan dirinya sendiri, dengan ambisi dirinya sendiri, sehingga banyak memusnahkan jemaat Tuhan. Tetapi dia mengalami anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Dan anugerah yang dia terima membuat hidupnya bukan hanya bagi dirinya sendiri lagi, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit baginya. Begitu juga dengan kita, ketika kita juga mengalami anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Anugerah itulah yang membuat hidup kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Seperti di ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tujuan hidup kita bukannya untuk diri kita lagi, melainkan untuk Tuhan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 juga dikatakan, namun aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus yang telah mati untuk semua orang, sekarang hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri lagi.
Jadi setelah kita dilahirkan kembali, kita masuk di dalam proses pengudusan itu. Pengudusan yang tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri lagi. Karena hidup kita juga adalah milik Kristus. Dan kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan seharusnya juga kita mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Maka jati diri kita sebagai milik Kristus. Jati diri itulah yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Baik dalam pikiran, perbuatan, dan seluruh hidup kita. Kita bisa hidup jika sudah di dalam Kristus. Jadi kelahiran baru di dalam Kristus memberikan arah yang baru dan benar untuk kita jalani di dalam kehidupan ini. Dia sudah merelakan dirinya bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Apakah kita juga mau memberikan hidup kita bagi Tuhan? Hidup untuk Tuhan, sesuai yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dalam seluruh keberadaan diri kita, baik dalam pekerjaan kita, rumah tangga, studi kita, tidak pernah lepas dari relasi dengan Kristus. Karena kita sudah didamaikan dengan Allah. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, orientasi kita kembali kepada Tuhan. Kita diciptakan, Tuhan memiliki tujuan untuk memuliakan Dia, untuk menikmati Dia senantiasa di dalam kehidupan kita. Kiranya dalam kehidupan kita yang kita jalani, kita hidup untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri kita. Kiranya kita semakin menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita melalui perenungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kembali mengingatkan kami. Kami sudah menerima karya keselamatan Tuhan yang telah menebus setiap dosa-dosa kami. Kiranya tujuan kami tetap kembali kepada Tuhan. Kami juga senantiasa di dalam kehidupan ini memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bahkan senantiasa menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah hidup kami menjadi cerminan karakter Kristus yang benar, yang boleh dicontoh banyak semua orang. Kiranya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak semua orang. Terima kasih Bapa di surga. Ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.